Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Marita Ritonang, salah satu mahasiswa Universitas Indah Prastra PGRI, kelas S6B, dengan NPM 2022145184. Di sini saya akan menjelaskan 4 karakteristik dari seorang guru, yaitu pertama dari karakteristik yang menyebalkan, lalu ada karakteristik yang menyenangkan, karakteristik yang profesional, dan karakteristik yang belum siap mengajar. Nah, pertama saya akan membahas karakteristik yang menyebalkan. Karakteristik yang menyebalkan itu dimana guru yang memiliki sikap yang tidak sopan, tidak adil, menyebalkan, lalu bila bertemu siswa mukanya jutek, tidak menyapa, dalam mengajar pun dia lebih sering tidak memperhatikan bagaimana sikap-sikap murid di kelas, bagaimana respon murid di kelas terhadap guru tersebut. Guru kurang memperhatikan kebutuhan siswa, lalu sikapnya juga kaku, tidak fleksibel, sering memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan yang tepat, yang menyebabkan para siswa jadi enggan untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, dampak dari sikap menyebalkan tersebut terhadap para murid yaitu menurunkan motivasi belajar siswa, menciptakan suasana kelas yang tidak kondusif, menimbulkan rasa takut dan stres yang berat terhadap siswa. Lalu yang kedua, ada karakteristik yang menyenangkan, di mana karakteristik yang menyenangkan ini dari seorang guru, yaitu guru bersifat ramah, sopan, sering menyapa terhadap murid atau sesama guru, lalu juga penuh perhatian. Di kelas pun juga menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, bisa bersikap adil, lalu kreativitas dan inovatif dalam mengajar, berikan dukungan dan motivasi kepada para murid, mampu membangun hubungan yang baik terhadap para murid dan guru yang lainnya. Nah, dampak dari sikap yang menyenangkan tadi terhadap para murid, murid-murid jadi lebih semangat belajar, lalu meningkatkan kreativitas, aktivitas mereka juga di kelas, lalu juga terciptanya suasana kelas yang menyenangkan, membuat prestasi di kelas pun juga jadi meningkat. Lalu yang ketiga, ada karakteristik profesional. Nah, karakteristik yang profesional ini udah pasti ya, dari dia cara berpenampilan, bersikap, udah pasti menunjukkan bagaimana dia seorang guru. Apalagi dalam penyampaiannya di kelas, udah pasti dia menguasai materi atau pelajaran yang akan disampaikan dalam kelas tersebut secara jelas dan menyeluruh. Terhadap para murid pun memiliki kemampuan pedagogik yang tinggi, udah pasti memiliki perencanaan dan melaksanakan pembelajaran di kelas dengan matang, efektif. Lalu juga mampu evaluasi para murid dari hasil belajar objektif, lalu juga dalam berkomitmen, guru juga sudah pasti jelas. Lalu dalam pengembangan dirinya sudah pasti ditanamkan di dalam dirinya bagaimana seorang guru profesional bersikap adil dan bijaksana. Nah, dampak dari guru profesional tersebut udah pasti ya, meningkatnya kualitas belajar siswa, terciptanya dan belajar yang efektif, terbentuknya siswa yang berkompeten dan berkarakter baik. Nah, yang terakhir ada guru yang kurang tepat dalam mengajar. Yang pertama udah pasti guru tersebut tidak mampu menyampaikan materi yang disampaikan dengan jelas, karena guru tersebut belum menguasai atau memahami secara menyeluruh
apa isi materi tersebut, lalu juga dari cara berbicaranya, bagaimana dia menunjukkan seorang guru, itu udah pasti kurang kompeten. Lalu juga dari metode yang disampaikan monoton, udah pasti nggak bisa, sudah pasti tidak mampu beradaptasi dengan para murid. Nah, terus juga dalam mengelola kelas pun tidak mampu, terus juga kurang tepat dalam penyampaian materi, yang udah pasti berdampak tidak baik dalam suasana kelas dan terhadap murid-murid yang ada di kelas tersebut. Nah, dampak dari guru yang kurang tepat mengajar tersebut yaitu pertama sudah pasti murid tidak mampu menguasai materi atau tidak mampu memahami materi yang disampaikan, lalu juga kesulitan dalam mengingat materi yang diajarkan, lalu membuat minat para siswa atau para murid jadi turun, lalu terciptanya kesenjangan antar siswa di dalam kelas. Nah, saya akan mengambil 2 contoh sikap dari 4 karakteristik tersebut. Pertama, dari sikap menyenangkan. Nah, contoh yang saya ambil dari guru menyenangkan, contohnya itu dari guru matematika, contoh Ibu Ani. Nah, dari Ibu Ani ini dalam penyampaiannya, dia sebagai guru yang memiliki karakteristik menyenangkan, dia akan selalu memulai dengan humor ringan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan, agar terciptanya suasana kelas yang menyenangkan dengan permainan yang berkaitan. Nah, ia juga memulai dengan dia belajar yang menarik, video animasi, dan atau aplikasi interaksi. Nah, Ibu Ani juga dengan sabar menyampaikan materi pembelajaran bila mana para siswa ada yang tidak paham atau dia belum mengerti cara-cara yang dia sampaikan. Nah, bila mana ada salah satu murid atau siswa kesulitan memahami caranya, Ibu Ani akan memberikan cara-cara yang lebih singkat agar para murid lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Nah, bila salah satu atau beberapa murid mudah memahami atau bisa menguasai materi tersebut, Ibu Ani dengan mudah memberikan pujian atau memberikan dorongan kepada siswa untuk menerima tujuan yang dialami dari pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu contoh karakteristik guru yang profesional. Nah, contohnya dari guru sejarah Pak Rahmat ya, saya ambil contohnya. Nah, Pak Rahmat itu dia akan selalu datang tepat waktu untuk menunjukkan dirinya sebagai guru profesional. Tidak hanya itu aja, Pak Rahmat juga datang dengan persiapan yang matang. Ia menguasai materi dengan sangat baik, mampu menjelaskan secara sistematis. Rahmat juga sering menggunakan metode pelajaran yang variatif, seperti diskusi kelompok, presentasi siswa, atau simulasi sejarah. Dia juga sering memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa terhadap hasil kerja mereka. Inspirator dan motivator bagi siswa yang sudah banyak mengetahui pembelajaran lewat internet terlebih dahulu, baru sekolah. Jangan sampai guru gugup menghadapi kondisi siswa yang lebih banyak mengetahui konten pembelajaran yang didapat melalui internet. Oleh karena itu, kemampuan guru sebagai fasilitator harus diperkuat. Guru dapat mengarahkan pembelajaran lebih banyak pada diskusi untuk memecahkan masalah, sehingga dalam melakukan proyek dapat merangsang sikap berpikir kritis. Kemampuan guru dalam posisi sebagai fasilitator ini harus berarti mengubah cara pandang guru, yaitu sebagai teacher center dan menjadikan siswa sebagai student center sebagaimana dituntut dalam kurikulum 2013. Guru yang cekatan dapat memberikan dampak yang aktif dan dinamis di mana harus diimbangi, dan di mana pula juga sehingga bisa memunculkan pemahaman yang kuat yang akan berdampak positif bagi proses dan hasil pembelajaran.
Lalu sikap seperti guru yang humor pun dapat dimunculkan di sela-sela pembelajaran yang tentunya akan menyegarkan suasana pembelajaran yang membosankan. Dengan humor-humor yang segar akan membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Guru harus mampu mengikuti teknologi dan menyesuaikan karakter peserta didik yang berbeda-beda dengan dulu. Berikut ini karakteristik yang harus dimiliki seorang guru di abad 4.1. Yaitu pertama, harus memiliki kemampuan belajar untuk perubahan di dunia yang begitu cepat ini. Sudah ada hal-hal baru lagi yang harus dikuasai. Contohnya, saat ini guru harus mahir memberikan pelajaran secara jarak jauh dengan memantau peserta didik melalui sarana komunikasi jarak jauh pula. Dalam mengajarkan materi, guru harus selalu mengikuti perkembangan, terutama di bidang yang sedang diajarkan. Jika guru selalu mempelajari hal baru, peserta didik juga akan termotivasi untuk belajar. Tidak ketinggalan perkembangan teknologi, guru harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk membantu kegiatan belajar, mulai dari membuat presentasi dan berbagai aplikasi untuk mengevaluasi. Bahkan guru juga harus memaksimalkan smartphone sebagai sarana mengajar, karena saat ini hampir semua guru, baik orang tua dan peserta didik, juga sudah menggunakannya. Bagaimana Anda menunjukkan sikap yang tepat untuk menjadi guru? Menurut saya, bila mana saya menjadi guru, saya akan menunjukkan sikap yang profesional, baik dari cara saya bertutur kata, berpenampilan, lalu juga dari saya datang ke sekolah, saya mengajar di kelas, saya sudah siap dengan materi yang matang. Terus juga kalau saya menjadi guru, saya juga mau saya dekat terhadap para siswa, saya mengenali karakter mereka, saya mengenali karakter mereka masing-masing. Contohnya dari murid yang cerdas tapi tidak mau berbagi, saya akan mengusahakan bagaimana kecerdasan seorang anak itu tersalurkan kepada murid yang lainnya. Jadi gak cuma satu murid aja yang bisa mampu menguasai materi, tapi murid yang lain juga mampu. Jadi bagaimana murid tersebut itu bisa saling berbagi. Nah, contoh yang kedua itu murid yang tertutup, atau kayak dia diam-diam saja, dia nggak mau bertanya gitu. Saya akan mendekatkan diri, saya akan coba bertanya apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Bila mana dia takut untuk bertanya, saya akan menggerakkan hati saya untuk bagaimana dia supaya bisa berbaur. Saya akan mencari cara, contohnya saya bicara baik-baik dengan murid tersebut, dengan si A, apa yang dia rasakan. Bila mana dia merasa takut, saya akan membuka diri supaya dia mau berbagi, dia mau sharing. Nah, bila mana cara itu membuat dia percaya diri, saya dengan senang hati selalu menyiapkan diri saya untuk berbagi pikiran supaya dia bisa terbuka untuk saya. Lalu juga murid yang nakal, saya akan memberikan dia pelajaran contoh gitu ya kan. Bila mana dia bila mana dia tidak peduli, saya akan memberikan dia sebuah wejangan atau sebuah contoh agar dia sadar boleh bermain, tapi dia juga harus membagi waktunya ke pelajaran agar dia menyadari bahwasannya belajar itu sesuatu hal yang penting. Nah, menurut saya dari semua karakteristik yang tadi saya sebutkan, terlebih lagi untuk guru yang menyebalkan, sebaiknya bila mana kita
sudah menjadi guru, kita tidak lagi memiliki sikap yang menyebalkan, karena itu cenderung akan melukai ataupun menyakiti perasaan sang murid ataupun rekan kerja kita. Jadi sebaiknya kita menekunkan diri, kita menyiapkan diri, bagaimana kita bisa menjadi seorang guru atau layaknya menjadi seorang guru. Karena bila mana menjadi seorang guru, apalagi kita sudah bekerja, kita harus bisa profesional, kita harus bisa memposisikan diri kita bagaimana kita di satu tempat dan bagaimana kita di tempat lainnya. Terlebih lagi menjadi seorang guru, menjadi seorang guru itu kan udah pasti ya kita bertemu banyak para murid, rekan kerja juga. Terlebih lagi guru itu pekerjaan yang sangat mulia, karena kita membentuk karakter seseorang, apalagi anak-anak. Kita mengajarkan mereka bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya berkembang, bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana ilmu yang kita dapati itu terpakai untuk banyak orang. Kiranya bagi para guru-guru di luar sana, mereka bisa menjadi guru yang profesional dan menjalankan tugasnya dengan baik. Bila mana kita sering bertemu atau menemukan murid yang menyebalkan atau yang sulit diatur, kita bisa mencari cara atau lebih belajar lagi untuk memperbarui karakter dari murid tersebut. Karena sebenarnya bertemu banyak murid itu suatu hal yang menyenangkan. Kenapa saya bisa bicara tersebut? Karena kita bisa belajar bahwasannya dari satu murid ke murid lain dan ke murid lainnya lagi, kita bisa sama-sama berkembang, tidak hanya secara emosional saja, tapi secara kematangan diri pun kita juga belajar bagaimana kita memberitahu mereka bahwasannya seperti ini ya anak-anak, atau seperti ini ya anak-anak. Jadi itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya menurut saya. Makanya bila mana saya punya kesempatan, saya ingin sekali menjadi guru yang profesional, guru yang layak, dan bisa membuat banyak murid terpakai. Terus juga saya juga nggak mau sebagai guru yang profesional saja, tapi saya juga mau murid-murid saya juga menjadi murid yang profesional, murid yang terpakai untuk mengembangkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Terlebih lagi bagi masa depan mereka. Mereka pun juga bisa menyadari bahwasannya pendidikan itu sangat penting, dan sampai usia kapanpun kita juga tetap harus belajar. Maka dari itu bila mana kita bertemu orang atau bertemu seseorang yang belum memiliki pendidikan, alangkah baiknya kita bisa memberikan mereka suatu informasi, atau bila mana kita memiliki waktu untuk mengajarkan anak tersebut, itu juga suatu kemuliaan bagi kita. Jadi sekarang saya akan masuk ke sesi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman saya. Oke. Jadi menurut Anda bagaimana sikap tepat yang menjadi seorang guru? Menurut saya sikap yang tepat menjadi seorang guru adalah guru yang profesional, di mana kita sebagai guru bisa memberikan sikap yang jelas, lalu juga bisa tepat waktu dalam mengajar juga, tutur katanya sopan, jelas, dalam menyampaikan materi juga jelas, datang ke kelas pun juga dengan sikap yang profesional, sikap yang tepat, materi yang disampaikan juga jelas, sudah matang, dan dalam menghadapi murid dan siswa yang lainnya pun juga sudah tahu bagaimana menghadapi para murid-murid yang lainnya. Lalu dalam menghadapi sikap para murid pun sabar, pendekatannya juga jelas. Nah, dalam mengajari pun
guru juga antusias dan melakukan hal yang hati-hati dan penuh penekanan. Lalu menurut Anda bagaimana ciri-ciri karakter guru profesional? Nah, menurut saya ciri-ciri guru profesional itu dia memiliki sikap dan perbuatan yang baik serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Lalu sikap dan perbuatannya juga motivasi dalam berprestasi, emosinya juga stabil, ceria dan energik. Lalu mampu menjadi penggerak, pemimpin, dan inspirator. Lalu dalam pengetahuan dan keterampilannya memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum, sekolah, dan standar-standar lainnya. Lalu pengetahuan yang luar biasa dalam antusiasisme untuk subjek yang mereka ajarkan. Lalu mampu berpikir dan berpemandangan realistis, melek dengan perkembangan teknologi, dan mampu menggali potensi dari peserta didik. Lalu menurut Anda bagaimana seorang guru menghadapi murid yang sulit memahami pelajaran? Menurut saya strategi yang saya lakukan terhadap murid tersebut, pertama saya akan mengulangi materi pelajaran yang sudah saya sampaikan agar murid tersebut mampu memahami dan menguasai materi yang kami pelajari. Lalu bila mana murid tersebut masih belum memahami, saya akan memberikan kelas tambahan atau tugas tambahan agar murid tersebut dapat mempelajari kembali dan memahami kembali materi tersebut. Apa hal yang menyenangkan menjadi seorang guru? Menjadi seorang guru sungguh menyenangkan karena bisa berinteraksi dengan orang banyak seperti para murid. Contohnya saya mengajar di kelas 5 ke bawah, saya bisa bertemu dengan anak-anak di masa pertumbuhan, masa remaja. Jadi saya bisa mengenali bagaimana karakter-karakter mereka dalam masa pertumbuhannya. Tidak hanya itu saja, saya juga bisa berinteraksi, bisa berbagi ilmu, saya juga bisa menjadi panutan bagi murid-murid dan bisa mendapatkan apresiasi terhadap usaha yang saya lakukan. Dan saya juga bisa membantu siswa dalam menjelajahi dunia sekitar dan menyalurkan kecintaan pada anak-anak. Kesimpulannya, dari guru yang berkarakter adalah di mana guru yang memiliki sikap, perilaku, dan perkataan yang baik sehingga dapat menjadi guru teladan bagi para peserta didik. Nah, guru yang berkarakter tersebut pun kiranya bisa menjalankan setiap tugas dan pekerjaannya dengan baik. Terlebih lagi bisa menjadi guru yang profesional, jadi dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya dilakukan dengan baik. Terlebih lagi dalam menyampaikan materi, dan kiranya setiap guru-guru yang berkarakter bisa membimbing dan memimpin setiap para murid-murid, terlebih lagi dalam mengembangkan pendidikan di bangsa Indonesia ini. Terima kasih.